Kopi ya. Pranata sama saya. Ini sudah 2 tahun ya Pak, Ya. kita dampingi kebun ATP yang di Badung. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak, yang sebelah sana kakao, yang sebelah sana kopi. Nah, jadi konsep kita sebetulnya Pak untuk kopi kakao itu menggunakan penaung. Fungsinya apa? Supaya ketika ada kemarau gini, penaungannya berfungsi. Langkah-langkah yang perlu diambil supaya mengurangi penyakit-penyakit baru ini muncul lagi. Jadi kalau di tempat kami Pak, intinya itu di pemangkasan. Jadi kami itu biasanya pangkas sering, sehingga nanti kanopi itu bagus Pak, dapat sinarnya. Nah, dengan dapat sinar situasi udara yang bagus, nanti hama penyakitnya itu bisa lebih dikurangi. Jadi kemarin sudah saya tekankan di ATP, untuk budidaya kopi dan kakao itu kuncinya ada di klon unggul. Kalau penyakit biasanya Pak, kalau hama itu helopeltis Pak, PBK itu yang umum di Badung itu PBK Pak. Kalau PBK itu kalau sering masuk ke kebun, kebersihan terjaga itu insya Allah itu bisa teratasi Pak. Terus kalau helopeltis juga seperti itu Pak. Kemarin Bu Agung Widi itu sudah menemukan pestisida nabati Pak. Jadi tidak perlu menggunakan kimia Pak. Itu sudah bisa ditemukan sama Bu Agung Widi Pak. Supaya untuk pengaturan penaung itu seoptimal mungkin Pak nanti Pak. Itu. Jadi biar tidak menjadi pesaing itu Pak. Jadi akhirnya kalau buah busuk yang kecil itu kan fisiologis Pak sebetulnya. Karena sebagian besar diserap nutrisinya sama penaungan-penaung yang ada di lokasi tersebut. Pupuknya itu pakai organik semua atau kombinasi dengan pupuk kimia? Jadi rekomendasi kami itu adalah substitusi Pak. Jadi ada rekomendasi yang khusus untuk NPK-nya, NPK ya, atau mungkin mau Bapak pakai pupuk tunggal boleh, pakai majemuk juga boleh. Kemudian nanti minimal 5 kilo Pak, untuk pupuk organiknya, minimal 5 kilo per tahun. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Aplikasinya nanti memutar Pak. Jadi kalau Bapak sudah buat satu di sini roraknya, tahun berikutnya buat di sebelahnya. Nah, tahun berikutnya buat lagi di sebelahnya. Jadi nanti akan memutari pohon kopi atau pohon kakaonya. Itu kalau dosisnya nanti bisa kita ini Pak, berikan lebih lanjut karena itu spesifik. Ya, pakai kimia di sini 300. NPK Pak ya, pakai NPK. Penyakit yang kami temui di daerah kami khususnya di Plago. Nah, kalau di tempat Bapak, ya harus kami analisis dulu Pak, penyebabnya apa, baru kami bisa cerita. Gitu. Untuk herbisida menggunakan apa ya Pak, yang ramah lingkungan? Ada herbinya, tapi banyaknya sudah pakai mekanis. Kita bersama teman-teman pendampingan Bimtek praktek fermentasi dan pengeringan pada pengolahan kakao di Puslit Kakao Jember. Ya seperti inilah kurang lebihnya ya. Ya kalau panennya satu mobil, satu truk, ya cepat selesai. Di sini difermentasi selama 4 malam. Jadi 2 malam dibentuk yang bagian atas, ya. Kemudian 2 malam berikutnya dipindah ke bagian bawah. Ya, sambil dibalik, sambil diaduk. Yang tadinya ada di atas, ya, nanti ditaruh bagian bawah. Ya. Tidak perlu dicuci Pak. Tanpa air, ini di atas air. Ini kapasitas kecil untuk petani, kelompok tani cukup, atau perorangan bisa kalau kebunnya setengah hektar, 50 aren atas gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk kapasitas besar, ini seperti yang di atas ini, yang di atas kapasitas besar. Bisa kapasitas satu peti ini 500 kilo per kotak. Kalau ini kan 50 kilo. Nah, sama di atas ini 2 malam di bagian atas, 2 malam di bagian bawah. Ya ini difermentasi. Kalau tidak difermentasi tidak akan jadi bang, tidak akan jadi coklat. Ini kan orang bilang sebut coklat. Ya
coklat itu karena sudah berupa coklat. Kalau kakao itu tanamannya tanaman kakao. Jangan keliru tanaman coklat. Keliru sebutnya kalau tanaman coklat. Jadi tanaman kakao, produknya coklat. Makanya ini harus difermentasi. Kalau tidak difermentasi tidak akan berwarna coklat. Dia tetap berwarna ungu. Ya coba buktikan kawan-kawan yang nanti di petani warna tetap ungu. Ini pun masih mentah, ini mungkin warnanya ungu. Ini kan warnanya ungu ya hasilnya. Ini kalau nanti difermentasi 4 malam ini berwarna coklat. Setelah fermentasi kemudian pengeringan. Pengeringan bisa pakai alat namanya dryer, ini sebelah ini bisa dijemur matahari. Ya, bisa juga pengering rumah kaca atau rumah plastik seperti itu. Ya. Nah, kalau pengering mesin seperti ini sebelah ini. Nah, ini pakai dryer namanya. Ini bisa pakai bahan bakar kayu juga bisa. Kalau ini namanya pengering solar dryer. Nah, ini menangkap matahari, ya panasnya disalurkan ke sini. Nah, ini yang tipe besar, ada juga tipe kecil seperti itu. Nah, ini kalau pakai mesin lebih cepat selesai, lebih cepat kering. Mungkin 1,5 hari sudah kering. Atau kalau suhunya lebih panas 24 jam sudah kering. Kalau matahari berapa jam? 6 hari, 4 hari sampai tergantung panasnya. Keringnya bagaimana Pak? Keringnya ada air ada air 7%. Kalau kopi berapa? 15. Kalau fermentasi tidak jadi, kalau dicoba seperti itu tidak bisa nerima mulut kita, pahit, sepatnya minta ampun. Sananya keringnya seperti apa tadi? Seperti ini kalau ingin pegang. Ya ini hancur ya. Nah kalau ini untuk grade itu kelas mutu untuk kakao. Nah pengolahan itu ada dua tingkat. Satu pengolahan tingkat hulu, yang kedua pengolahan hilir. Pengolahan hulu itu mulai dari pecah buah tadi, ya. Kalau kopi juga panen, itu yang seperti proses di sini semua, ini namanya pengolahan hulu. Itu hasilnya berupa biji kering. Ya, kalau biji apa ya biji kakao kering seperti ini, cocoa bean, ya. Kalau kopi ya green bean atau biji kopi, itu adalah proses pengolahan hilir. Nah, dilanjut nanti di sana. Ini diolah sampai menjadi produk siap minum, siap makan. Ini enak apa rasanya ini? Bisa dimakan. Kalau tidak fermentasi, minta ampun pahitnya. Tidak ada penawarnya. Cepat Pak.